Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam iman. Puji syukur saya dan Anda yang sedang menonton masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya Christopher Dorit Mondolang akan menginjili firman Tuhan dan membagikan berita tentang keselamatan bagi semua orang. Semoga yang saya sampaikan pada saat ini tidak hanya didengarkan, tapi juga bisa saudara-saudara dan saya lakukan terus menerus, dan bukan cuma saya yang dapat membagikan firman Tuhan, tetapi juga dapat saudara-saudara bagikan dan dapat diinjili agar banyak orang-orang yang menempati kerajaan surga dan kita kosongkan neraka, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Sebelum itu saya akan mendahului dengan doa. Tuhan Yesus, sekarang hamba akan membagikan dan menginjili firman-Mu. Tuhan, tolong pakai hamba-Mu ini yang akan menginjili, supaya tidak hanya didengar oleh orang banyak saja, akan tetapi bisa dilakukan dan terus menerus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus berkaitan dengan janji Allah tentang datangnya Mesias. Janji tersebut dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan janji tersebut telah digenapi Allah melalui Yesus Kristus. Janji tersebut tertulis di Matius 2 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6, dan juga Kejadian 3 ayat 15. Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan Maria. Saat Kristus sudah di dunia ini, ia berinkarnasi atau ia mengenakan wujud manusia. Kelahiran Kristus juga menggambarkan suatu proses yang sama seperti manusia pada umumnya, yang melewati proses dikandung dan dan setelah itu dilahirkan oleh wanita yang masih perawan. Kedatangan Yesus di dunia ini untuk dua hal, yaitu untuk murka Allah dan juga untuk menebus dosa manusia. Pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus berkaitan dengan kerajaan Allah yang berarti kudus atau tidak boleh dosa masuk. Tujuan Yesus melayani untuk mempertobatkan atau manusia. Akan tetapi manusia tidak betah bertobat atau tidak betah untuk hidup kudus, sehingga Yesus seringkali ditolak. Selain melayani dan mengajak manusia untuk hidup benar,
Yesus juga memiliki natur, yaitu natur keilahian yang membantunya dalam melayani, yaitu Tuhan atas hari Sabat satu dengan Bapa, bekerja sama dengan Bapa, praeksistensi sebelum dunia ini sudah ada, Yesus sudah ada dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kematian Yesus. Kematian Yesus pada Perjanjian Lama dijelaskan pada saat itu orang-orang yang ingin menebus dosa dengan mempersembahkan hewan untuk menebus dosa mereka. Karena upah dosa ialah maut. Akan tetapi Allah menurunkan anaknya untuk menebus dosa manusia, dan dialah Yesus, korban domba anak Allah. Saat sebelum Yesus akan ditangkap orang Farisi untuk disalib, ia merasa takut karena ia memiliki natur kemanusiaan, yaitu silsilah keterbatasan fisik dan emosi, dan bertumbuh secara fisik dan hikmat. Walaupun Yesus takut, tetapi ia tetap setia sampai ia menyelesaikan tugas yang diberikan Bapanya. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus sebelum mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah meramalkan 5 kali di dalam Alkitab. Setelah mati di kayu salib, Yesus menang atas dosa dan maut, yang berarti ia menang pada hari yang ketiga. Maka bisa disimpulkan Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, yaitu murka Allah dan juga dosa manusia. Dan Allah sudah menggenapi janjinya. Maka ditekankan mulai dari saat itu tirai di bait Allah terbelah 2, yang berarti bahwa tidak ada pemisahan dalam hubungan Allah dengan hubungan umatnya, karena Yesus Kristus Tuhan sebagai perantaranya. Refleksi yang saya dapat adalah kita sebagai umatnya Kristus Yesus sangat amat beruntung karena kita mendapat keselamatan itu, dan tidak semua orang mendapat keselamatan tersebut. Untuk itu mari kita menggunakan keselamatan itu dengan menghidupi firman Tuhan, agar kita tidak berbuat dosa lagi. Dan satu hal lagi, yaitu kita harus membawa dan membagikan keselamatan itu dengan melayani dan menginjili. Contoh konkret, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan karena Ia adalah Allah yang hidup. Artinya kita selalu mengandalkannya dan percayakan semua pergumulan yang kita hadapi itu kepada Dia, kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong jamah hati kami agar setelah kami semua sudah mendengarkan firman ini, kami bisa melakukannya
mengimaninya, dan menghidupinya selama-lamanya, seturut dan sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Terima kasih. Shalom.